Judul khotbah kita adalah melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Ada ayat kata Tuhan Yesus begini, Bapak Ibu, sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum tergenapi. Ya, artinya apa? Hukum Taurat tergenapi harus sampai perintah yang terkecil, dan itu adalah iota. Iota sebenarnya bukan titik, tapi semacam koma. Dan itu adalah huruf Ibrani adalah yud. Kalau tambah i, yudi. Gitu Bapak Ibu. Jadi tulisannya yud gitu, yud. Huruf dalam abjad Ibrani Bapak Ibu itu nggak ada angkanya, tetapi angka dinyatakan dalam huruf-huruf. Dan huruf-huruf ada gambar-gambarnya. Coba kita lihat dulu baca ayatnya tadi yang tentang sebelum lenyap langit dan bumi, itu Matius 5 ayat 18. Karena aku huruf besar. Berarti siapa ini? Yesus. Karena aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya tergenapi. Hukum Taurat sudah tergenapi Pak Ibu? Sudah. Siapa yang genapi? Tuhan Yesus. Ayatnya di mana? Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sudah tergenapi. Nah, iota itu atau titik tadi itu sebenarnya menuju kepada huruf terkecil dari abjad Ibrani atau perintah terkecil dari hukum Taurat Bapak Ibu, atau huruf terkecil dari bahasa Ibrani itulah yud. Nah, yud ini menarik ya Bapak Ibu, adalah huruf pertama dari nama Allah. Nama Allah itu salah satunya adalah, ada beberapa nama Allah Bapak Ibu dalam bahasa orang Yahudi. Salah satunya adalah Yahweh, YHWH, baca Yahweh. Nah, huruf pertama ini dalam bahasa Ibrani adalah yud. Jadi kalau semua ini adalah yud he, vav he, disingkat dari YHWH. Jadi dalam abjad Ibrani adalah yud he, vav he. Huruf pertama jadi dari nama Allah adalah yud. Dalam abjad Ibrani juga itu adalah dalam bentuk gambar-gambar. Nah, yang menarik adalah dalam abjad ini, dalam nama Allah ternyata punya makna yang luar biasa. Abjadnya yang pertama adalah yud, yang kedua adalah he, yang ketiga adalah vav, yang keempat adalah he, YHWH, Yahweh. Nah, huruf pertama ini yud ini Bapak Ibu, bergambar lengan dan tangan tertutup. Lalu huruf he adalah manusia dengan tangan yang terangkat. Lalu huruf vav itu adalah paku atau pasak. Jadi saudara lihat, ada tangan yang terangkat, ada yang lengan tertutup, dan juga ada paku. Dan itu kalau disatukan adalah tangan yang terangkat dan terpaku. Gambaran apa itu Bapak Ibu? Yesus yang tersalib. Itulah sebabnya ketika orang membaca nama Allah, ketika orang melihat Yahweh, di sini ada tergambar Yesus yang tersalib. Itulah sebabnya Yesus juga berkata pada Filipus, hai Filipus, ketika Filipus bertanya kepada, berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus berkata, sudah sekian lama engkau ikut aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Hai Filipus, jika engkau melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Jadi ketika orang melihat Allah itu melihat Yesus, ketika orang melihat Yesus itu melihat Bapa. Ketika orang membaca nama Allah, di sini ada gambaran Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Itulah sebabnya bagi kita hari ini Bapak Ibu, benar-benar Yesus adalah Allah, dan Allah itu adalah Allah yang berkorban bagi kita agar setiap kita hari ini mengalami kemenangan. Amin. Coba kita lihat ucapan Tuhan Yesus kepada si Filipus tadi. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amin Bapak Ibu. Jadi pada saat melihat Yesus, orang melihat Bapa atau melihat Allah. Sama seperti juga nama Allah ini, Yahweh, YHWH, Yud He, Vav He. Jadi YHWH, dan di sini terlihat gambaran Yesus yang tersalib. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya setiap kali kita melihat Allah harus melihat Yesus yang tersalib. Kalau saudara tidak melihat Allah dengan Yesus yang tersalib, itu tetangga sebelah. Kan sama-sama Allah kan? Tapi mereka gak lihat Yesus di dalamnya. Kalau kita melihat, itulah sebabnya bedanya kita, Allahnya kita, di situ ada Yesus.
Jadi upaya mereka, negara tetangga itu sudah dilarang Bapak Ibu. Allah itu hanya untuk mereka aja Bapak Ibu. Iya, udah ada undang-undang ya. Saya baca di internet. Padahal sebenarnya Allah kita berbeda dengan Allah mereka. Kenapa? Karena Allah kita ada Yesus yang tersalib di dalamnya. Amin Ibu. Itu beda dari kita. Dan lewat tersalib inilah Bapak Ibu, lewat kematian Yesus, disitulah rahasia kemenangan bagi setiap kita. Amin. Nah, orang Kristen sebenarnya harus mengingat kematian Yesus. Ya, walaupun sekarang dalam suasana Natal orang mengingat tentang kelahiran Yesus, tetapi sebenarnya Yesus ingin kita mengingat kematian Yesus. Dan itulah perintah di dalam Korintus Bapak Ibu. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, makan daging dan minum cawan, maka kita memberitakan kematian Yesus. 1 Korintus 11. Amin ya Ibu? Haleluya. Ya, artinya apa? Kita mengingat kematian Yesus. Kenapa kita harus ingat kematian Yesus? Karena pada saat kematian Yesus, justru di situ kemenangan bagi kita orang Kristen. Karena pada saat kematian Yesus, Yesus mengalahkan iblis. Pada saat kematian Yesus yang salib, oleh bilurnya kita disembuhkan. Lewat kematian Yesus yang salib, darahnya tercurah, menghapuskan segala dosa kita. Dan lewat kematian Yesus yang salib, maka setiap kita ditebus dari segala kutuk. Itulah sebabnya kematian Yesus kemenangan bagi kita. Dan setiap kali kita mengingat kematian Yesus, maka itu mengingatkan orang Kristen, hari ini saudara hidup di dalam kemenangan. Menang atas maut, menang atas dosa, menang atas kutuk, menang atas penyakit. Hidup kita hari ini berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua Bapak Ibu. Allah mengerjakan di dalam kita, termasuk juga keinginan di dalam kita. Jadi kalau saudara punya keinginan ingin jadi pendeta misalkan, kayak pendeta hari misalnya gitu Bapak Ibu, jangan-jangan itulah kehendak Tuhan yang ditaruhkan di hati saudara. Atau saudara tiba-tiba keinginan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Itu jangan-jangan adalah kehendak Tuhan yang ditaruhkan di hati saudara. Iya, seringkali orang Kristen untuk kepastiannya, untuk konfirmasi, aku harus 2 puasa dulu. Oh enggak Bapak Ibu. Iya, di hati saudara seringkali Allah sudah menaruhkan keinginan tadi. Coba kita lihat aja dulu lah. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara ada satu keinginan di hati saudara Bapak Ibu, jangan-jangan Allah menaruhkan keinginan itu di dalam kehidupan saudara. Dan Allah justru sekarang ini lebih sering berbicara lewat hati kita dibandingkan lewat telinga kita. Karena ketika kita di dalam Yesus, ketika kita hidup dalam perjanjian baru, maka Roh Allah ada tinggal di dalam kita. Kita bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya Roh Allah itulah yang berbicara di hati kita. Tapi kalau dalam perjanjian lama, Allah tidak bersemayam di hati manusia. Karena manusia masih dikuduskan oleh darah hewan, bukan darah Yesus Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah tidak hadir dalam hidup orang Israel. Itulah sebabnya orang Israel mendengarkan suara Allah secara audible, telinga. Tapi bagi kita hari ini, Allah paling sering berbicara kepada kita dari hati kita. Kenapa? Karena Allah sekarang bersemayam di hati kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yohanes 7 ayat 38-39 dikatakan, maka akan mengalir aliran air hidup. Itulah Roh Kudus, itulah Roh Allah. Itulah sebabnya orang Kristen, mari kita belajar mendengarkan suara hati kita. Hati kita bukan lagi mengalirkan hal-hal jahat, yang bejat, yang dosa Bapak Ibu. Tidak, itu orang yang perjanjian lama. Tapi hari ini hati kita telah dituliskan hukum Taurat, bahkan Roh Kudus mengalir dari hati kita. Itulah sebabnya hari ini belajar kita mendengarkan suara hati kita. Bahkan juga ketika saudara punya keinginan sesuatu, ingin jadi pendeta, ingin pelayanan, ingin jadi apapun, saudara dengarkan suara hati saudara. Dan Tuhan juga akan turut bekerja menjamin keinginan kita akan menjadi sukses selalu. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya sekarang, Yohanes 7 ayat 38-39. Barang siapa percaya kepadaku, ku itu siapa? Tuhan Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus? Oh ya pasti. Oke. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Apa itu air hidup? Yang dimaksudnya ya roh. Rohnya huruf kecil, huruf besar. Huruf besar berarti roh Allah itu. Roh Allah yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sekarang udah dimuliakan? Sudah duduk di tata. Udah Bapak Ibu? Amin. Ya, artinya apa? Roh Kudus sudah turun. Dan mengalir dari mana? Dari hati. Itulah sebabnya bagi orang yang percaya kepada Yesus, dari hatinya bukan lagi mengalir hal-hal yang jahat, yang dosa, tapi hari ini mengalir hal-hal yang baik. Itulah aliran air hidup Roh Kudus. Dan aliran inilah yang membawa kehidupan bagi kita
termasuk juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita sekarang masuk pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu. Bagian ketiga. Coba kita lihat Ester 5 ayat 13. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Itu kata Haman itu, Bapak. Itu musuhnya orang Yahudi. Selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Nah, Haman ini adalah gambaran iblis. Sama seperti Goliat, itu gambaran iblis. Iblis kemudian akan dikalahkan. Goliat itu dikalahkan, Bapak Ibu. Bahkan sebenarnya Bukit Golgota berhubungan dengan Goliat. Pada saat Daud memenggal kepala Goliat, kemudian kepala itu dibawa kepada Raja Saul. Untuk sebagai bukti bahwa Daud telah menang, mengalahkan Goliat, supaya dapat 3 hadiah. Pertama, dia akan dihadiahi banyak harta benda. Yang kedua, dia akan diangkat jadi mantu raja. Yang ketiga, keluarganya dibebaskan dari pajak. Dan sebenarnya ini juga gambaran tentang Tuhan Yesus. Pada saat Yesus mengalahkan setan yang sebenarnya, Goliat yang lebih besar lagi, maka Yesus juga mendapatkan 3 hal ini. Kekayaan yang besar sekali. Itulah Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu satu. Yang kedua, dapatkan mempelai. Dan Yesus mendapatkan mempelai. Siapa itu? Itulah gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Tuh, lihat tuh. Yang ketiga, membebaskan dari pajak. Itulah umat Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, pada saat kemudian itu kepalanya si Goliat dibawa, bawa kepada Raja Saul, itu dapatkan 3 hadiah tadi. Lalu setelah ditunjukkan, dikubur itu kepala si Goliat di suatu bukit. Dan pada saat dikubur itu, bukit tempat kepala Goliat itu diberi nama Galgoliat. Tapi setelah sekian waktu, Galgoliat ini berubah nama dan itu menjadi Bukit Golgota. Haleluya, Bapak Ibu. Dan Bukit Golgota kalau saudara baca di dalam Injil, artinya apa? Bukit tempat tengkorak. Tengkoraknya cuma satu, bukan banyak tengkorak-tengkorak, bukan. Hanya satu tengkorak. Tengkorak siapa? Itulah tengkorak si Goliat. Jadi Golgota itu berhubungan dengan Goliat. Haleluya. Nah, hal yang sama juga nih Ester ini, Bapak Ibu. Haman itulah gambaran setan. Dan setan tidak ingin kita duduk seperti Mordekai tadi, Bapak Ibu. Setan marah karena ketika kita duduk pada salib Yesus, itu menjadi kekalahan bagi setan. Karena ketika kita duduk pada salib Yesus, itu seperti kita duduk seperti Maria lakukan, duduk di kaki Yesus. Dan ketika kita duduk di kaki Yesus, maka kita akan dapatkan satu hal yang perlu, satu hal yang terbaik, dan itulah Yesus. Dan ketika kita dapatkan itu, kita mengalami kemenangan atas setan. Karena itulah iblis tidak senang kita duduk pada salib Yesus. Tidak ingin lihat kita istirahat pada salib Yesus. Tapi iblis ingin kita yang mengerjakan semuanya kembali. Kita mengerjakan keselamatan kita. Kita mengerjakan kesembuhan kita. Kita mengerjakan berkat kita. Kita mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya orang yang mengerjakan semuanya menjadi letih, lesu, dan beban berat. Bahkan tambah plus madesu, masa depan suram. Karena itulah Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kapan orang mengalami lega? Ketika orang duduk di kaki salib Yesus. Karena semuanya Yesus telah kerjakan. Sehingga bagi kita hari ini, saudara percaya kepada Yesus, saudara dapatkan keselamatan dari Yesus. Saudara percaya kepada Yesus, saudara dapatkan kesembuhan dari Yesus. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dapatkan berkat dari Yesus. Apapun yang saudara dapatkan ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi bagian kita hari ini bukan lagi mengerjakan. Bagian kita hari ini duduk di bawah salib Yesus dan kita percaya, maka semua kita dapatkan. Amin. Karena itulah setan tidak ingin kita duduk. Seperti juga Haman jengkel, marah melihat Mordekai duduk di pintu gerbang raja. Karena itulah bagi kita hari ini percaya bahwa Allah telah mengerjakan semuanya. Tetapi nggak tahu gimana gitu, Bapak Ibu ya. Banyak khotbah-khotbah masih mengajarkan bahwa kita mengerjakan keselamatan kita. Itu salah sekali, Bapak Ibu. Kalau saudara mengerjakan keselamatan saudara, maka saudara yang menjadi juru selamat. Padahal sebenarnya juru selamat itu siapa? Yesus. Kenapa Yesus juru selamat? Karena Yesus yang mengerjakan keselamatan kita. Coba kalau saudara yang mengerjakan keselamatan, bukan Yesus lagi juru selamat, saudara masing-masing. Aneh kan? Dan itu yang terjadi pada tetangga sebelah. Mereka mengerjakan keselamatan mereka sendiri. Karena itulah bagi kita hari ini, orang Kristen bukan lagi mengerjakan keselamatannya. Kalau saudara masih mengerjakan keselamatan saudara, itu kayak tetangga sebelah. Hari ini keselamatan kita, Yesus telah kerjakan, sudah selesai. Karena itu bagian kita hari ini. Untuk percaya, maka kita dapatkan keselamatan dari Yesus. Mereka mengacu kepada ayat apa, Pak? Sehingga mereka mengkhotbahkan bahwa orang Kristen masih mengerjakan keselamatan. Itu mereka mengacu kepada Filipi 2. Nah, itu tadi kita sudah lihat. Sekarang kita baca mulai dari ayat 12 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Itu titik atau tidak ada titik? Tidak ada titik, lanjut. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
titik atau koma? Koma, lanjut. Nah, ayat 13 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan. Tuh, langsung kesimpulan saudara berbeda banget. Yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena itulah orang Kristen penting sekali membaca ayat itu komplit. Jangan sepegal-sepegal. Kalau saudara sepegal-sepegal, waduh, kesimpulannya dia salah. Maka mereka mengkhotbahkan bahwa kita lah mengerjakan keselamatan. Ya, kalau mengerjakan keselamatan, apa bedanya dengan tetangga sebelah? Mereka akan mengerjakan sendiri kan? Lah iya. Lah kalau kita siapa yang mengerjakan? Yesus. Karena itulah bagian kita hari bukan lagi mengerjakannya. Bagian kita hari ini datang kepada Yesus. Karena Yesus telah mengundang kita. Dan ketika kita datang kepada Yesus, maka kita bisa istirahat. Kita dapatkan keselamatan dari Yesus. Kita dapatkan berkat dari Yesus. Kita dapatkan kesembuhan dari Yesus. Kita dapatkan jodoh dari Yesus. Amin. Kita dapatkan keturunan dari Yesus. Kita dapatkan banyak hal. Dan kita butuhkan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.